Hai teman-teman, nama saya Lydia Kaeng. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fluida. Fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir. Contohnya cair. Kalau cair dapat bisa mengalir, tapi kalau gas dia itu monoton. Dia terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya, sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Nah, ada juga fluida sejati yang ada di sekitar kita. Fluida ini ada di sekitar kita yang memiliki arti fluida yang tidak ideal atau disebut juga dengan fluida sejati. Nah, aliran fluida bersifat tidak tunak atau non-steady, yaitu kecepatan di suatu titik tidak konstan terhadap waktu, atau dengan kata lain alirannya tidak stasioner atau turbulen. Ini adalah sifat fluida sejati. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar turbulen dan laminar. Nah, fluida kental atau viscous artinya gesekan antar partikel fluida dan antara partikel fluida dengan dinding tabung tidak dapat diabaikan. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar. Nah, itu adalah beberapa penjelasan saya mengenai fluida. See you the next video ya. Bye. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agra Putra Malawendo Samau dengan NIM 21012063. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan topik fluida. Fluida merupakan bagian dari perubahan bentuk benda, termaksud benda cair, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki kemampuan untuk mengalir atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk yang sesuai dengan wadah mereka. Sifat ini biasanya dikarenakan sebuah fungsi dari ketidakmampuan mereka mengadakan tegangan geser atau tidak mampu mengembalikan bentuknya. Konsekuensinya dari sifat ini adalah hukum Pascal yang menekankan pentingnya tekanan dalam mengarakteristikan bentuk fluida. Disimpulkan bahwa fluida adalah zat atau intensitas yang terdeformasi secara berkesinambungan apabila diberi tegangan geser, walau sekecil apapun tegangan geser itu. Dalam fisika, fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Anda mungkin pernah belajar di sekolah bahwa materi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari zat padat, zat cair, dan gas. Nah, istilah fluida mencakup zat cair dan gas, karena zat cair seperti air atau zat gas seperti udara dapat mengalir. Zat padat seperti batu atau besi tidak dapat mengalir sehingga tidak bisa digolongkan dalam fluida. Ketika dirimu mandi, dirimu pasti membutuhkan air. Untuk sampai ke bak penampung air, dialirkan baik dari mata air atau disedot dari sumur. Air merupakan salah satu contoh zat cair. Masih ada contoh zat cair lainnya seperti minyak pelumas, susu, dan sebagainya. Semuanya zat cair itu dapat kita kelompokkan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Hembusan angin merupakan contoh udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Zat padat tidak dapat digolongkan ke dalam fluida karena zat padat tidak dapat mengalir. Batu besi tidak dapat mengalir seperti air atau udara. Hal ini dikarenakan zat padat
cenderung tegar dan mempertahankan bentuknya, sedangkan fluida tidak mempertahankan bentuknya tetapi mengalir. Selain zat padat, zat cair, dan zat gas, terdapat suatu jenis zat lagi yang dinamakan plasma. Plasma merupakan zat gas yang terionisasi dan sering dinamakan sebagai wujud keempat dari materi. Fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita menghirupnya, meminumnya, dan bahkan terapung atau tenggelam di dalamnya. Setiap hari pesawat udara terbang melaluinya, kapal laut mengapung di atasnya. Demikian juga kapal selam dalam mengapung atau melayang di dalam air. Air yang kita minum dan udara yang kita hirup juga bersirkulasi di dalam tubuh kita setiap saat, hingga kadang tidak kita sadari. Jika ingin menikmati bagaimana indahnya konsep mekanik fluida bekerja, pergilah ke pantai. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cristiano Tomporung dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung NIM 2101-2057. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Fluida yang diinstruksikan oleh Nair Chris Homboka OMT. Pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir mencakup zat cair dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir. Benda padat tidak termasuk dalam fluida karena tidak dapat mengalir. Zat cair seperti susu, minyak, pelumas, dan air semuanya dapat digolongkan dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain zat cair dan gas juga termasuk fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Anggina merupakan satu contoh udara yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena dapat digolongkan ke dalam fluida. Fluida merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pesawat terbang di udara dan kapal mengapung di atas air laut, sungai atau danau. Demikian pula kapal selam yang dapat mengapung atau melayang dalam laut, dan setiap hari kita meminum air dan menghirup udara yang bersirkulasi di dalam tubuh manusia setiap saat. Jenis-jenis fluida. Berdasarkan sifatnya, fluida dibedakan menjadi: yang pertama, fluida ideal, fluida yang tidak dapat mengalami perubahan volume akibat perubahan tekanan. Fluida ideal dapat berpindah tanpa mengalami gesekan sehingga viskositasnya sama dengan 0. Yang kedua, fluida sejati. Fluida yang dapat mengalami perubahan volume akibat perubahan tekanan dan dapat mengalami gesekan saat berpindah dengan nilai viskositas tertentu. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fluida statis. Fluida yang berada dalam keadaan yang tidak bergerak. Yang kedua, fluida dinamis. Fluida yang berada dalam keadaan bergerak. Prinsip dasar fluida. Pertama, hukum Pascal. Merupakan hukum yang dibuat oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis, yaitu Blaise Pascal. Pascal menyatakan bahwa pada titik sembarang di dalam fluida, perubahan tekanan apapun yang diberikan pada fluida yang Saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Ilmu yang menguji fluida tak mengalir disebut hidrostatis. Massa jenis suatu zat adalah massa zat itu persatuan volumenya. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang persatuan luas bidang itu. Tekanan Gauge adalah selisih antara tekanan yang tidak diketahui dan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar.
Tekanan dalam suatu fluida. Tekanan adalah suatu besaran dari fluida atau zat cair dan gas yang penting karena sifat-sifat fluida. Dan hukum-hukum dasar fluida statis. Pertama, hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan kepada fluida di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Dan hukum pokok hidrostatis berbunyi semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Hukum Archimedes berbunyi benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda yang tercelup tersebut. Berat semu dan berat di udara. Jika benda ditimbang di udara, berat yang ditunjukkan neraca adalah benda sesungguhnya. Jadi berat benda di udara. Hubungan massa jenis benda dan massa jenis fluida. Jika suatu benda dengan massa jenis dicelupkan seluruh ke dalam zat cair dengan massa jenis, maka berlaku dengan PB adalah massa jenis benda. Dan macam-macam aliran fluida. Aliran dari fluida dapat dicelupkan menjadi beberapa jenis, yaitu aliran steady, aliran unsteady, aliran laminar, compressible. Perkenalkan, nama saya Frani Rory, NIM 21012047, kelas 1 CKBG, akan menjelaskan materi tentang fluida. Apa itu fluida? Fluida merupakan bagian dari perubahan bentuk benda, termasuk bentuk benda cair, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki kemampuan untuk mengalir atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk yang sesuai dengan wadah mereka. Dalam fisika, fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita menghirupnya, meminumnya, dan bahkan terapung atau tenggelam di dalamnya. Berikut ada fluida statis dan fluida dinamis. Apa itu fluida statis? Fluida statis adalah ketika fluida yang sedang diam pada keadaan setimbang, termasuk tekanan yang biasa kita temukan ada rumus di tekanan. Tekanan pada zat cair atau fluida secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yakni tekanan pada zat cair yang tidak bergerak atau mengalir, atau tekanan yang bergerak atau mengalir. Kedua ada tekanan hidrolistis, yaitu tekanan yang diberikan oleh gaya berat zat cair itu sendiri pada suatu luas bidang tekan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf Penggohong dari kelas 1C. Kali ini saya akan membahas tentang fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi fluida statik dan fluida dinamik. Fluida adalah subhimpunan dari fase benda termasuk cairan, gas, plasma, dan padat plastik. Fluida statis. Fluida statis atau hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida dalam kurung gas atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Fluida statis dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti kenaikan besar tekanan air terhadap kedalamannya dan perubahan besar tekanan atmosfer terhadap ketinggian pengukuran dari permukaan laut. Sekian pembahasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Messi Langami, NIM 21012060, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah pada topik 7 dengan judul Fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Berdasarkan pergerakannya,
Fluida dibedakan menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair dan gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Perkenalkan, nama saya Praise Kepalit, kelas 1C, Konstruksi Bangunan Gedung, jurusan Teknik Sipil. Saat ini saya akan menjelaskan tentang fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Ilmu yang mempelajari fluida tak mengalir disebut hidrostatis. Massa jenis suatu zat adalah massa zat itu persatuan volumenya. Massa jenis relatif adalah nilai perbandingan massa jenis suatu bahan terhadap massa jenis air. Tekanan dalam suatu fluida. Tekanan adalah suatu besaran dari fluida, zat cair dan gas yang penting karena sifat-sifat fluida sebagai berikut. Pertama, gaya-gaya yang dikerjakan suatu fluida pada dinding wadahnya selalu berarah tegak lurus terhadap dinding wadahnya. Kedua, gaya yang dikerjakan oleh tekanan dalam suatu fluida pada kedalaman yang sama adalah sama dalam segala arah. Ketiga, suatu gaya luar yang bekerja pada suatu fluida diteruskan sama besar ke seluruh fluida. Ini tidak berarti bahwa tekanan dalam suatu fluida adalah sama di mana saja, sebab berat fluida itu sendiri mengerjakan tekanan yang bertambah dengan bertambahnya kedalaman. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri disebut tekanan hidrostatis. Fluida disebut bergerak atau mengalir jika fluida itu bergerak terus terhadap sekitarnya. Fluida mengalir diasumsikan sebagai fluida ideal, yaitu fluida yang tak termampatkan atau incompressible, tidak kental dan memiliki aliran tunak. Fluida tak kental adalah aliran fluida yang tidak mengalami gesekan. Pada aliran fluida tak kental, antara satu lapisan fluida dengan lapisan fluida di dekatnya tidak mengalami gesekan, begitu pula antara fluida dengan dinding saluran pipa, sehingga gesekan antara fluida dengan dinding saluran tidak menghambat gerak fluida. Demikianlah presentasi saya mengenai fluida. Diucapkan banyak terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sofian Ketiandawo. Nomor induk mahasiswa saya 21012058. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan topik fluida. Pengertian fluida. Fluida adalah zat yang mengalir mencakup zat cair dan gas. Karena kedua zat ini mengalir, benda padat tidak termasuk dalam fluida karena tidak dapat mengalir. Zat cair seperti susu, minyak pelumas, dan air semuanya dapat digolongkan dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selain zat cair, gas juga termasuk fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Angina merupakan contoh udara yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, karenanya dapat digolongkan ke dalam fluida. Fluida merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pesawat terbang di udara dan kapal mengapung di atas air laut, sungai atau danau. Demikian pula kapal selam yang dapat mengapung atau melayang dalam laut, dan setiap hari kita meminum air dan menghirup udara yang bersirkulasi di dalam tubuh manusia setiap saat.
Hukum Pascal. Hukum Pascal merupakan hukum yang dibuat oleh ilmuwan berkebangsaan Prancis yaitu Blaise Pascal. Pascal menyatakan bahwa titik sembarang di dalam fluida berubah tekanan apapun yang diberikan pada fluida yang berada di dalam ruangan tertutup akan tetap diteruskan. Sekian video dari saya, terima kasih. Shalom, nama saya Clarisse Fanyadatu, NIM 21012056. Pada saat ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang materi fisika yaitu fluida. Pengertian fluida. Fluida merupakan bagian dari perubahan bentuk benda termasuk benda cair, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki kemampuan untuk mengalir atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk yang sesuai dengan wadah mereka. Sifat ini biasanya dikarenakan sebuah fungsi dari ketidakmampuan mereka mengadakan tegangan geser atau shear stress atau tidak mampu mempertahankan atau mengembalikan bentuknya. Konsekuensi dari sifat ini adalah hukum Pascal yang menekankan pentingnya tekanan dalam mengakterisasi bentuk fluida. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Elisa Kenviwoy, nomor induk mahasiswa 21012051. Pada saat ini saya akan menyampaikan presentasi tentang materi fluida. Pengertian fluida merupakan bagian dari perubahan bentuk benda, termasuk benda cair, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki kemampuan untuk mengalir, atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk yang sesuai dengan wadah mereka. Sifat ini biasanya dikarenakan sebuah fungsi dari ketidakmampuan mereka mengadakan tegangan geser atau tidak mampu mempertahankan atau mengembalikan bentuknya. Konsekuensi dari sifat ini adalah hukum Pascal yang menekankan pentingnya tekanan dalam mengarakterisasi bentuk fluida. Itulah presentasi dari saya. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Enrique Imania Kaligis, semester 1 kelas C. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah fisika terapan yaitu fluida. Fluida merupakan bentuk zat di mana zat tersebut dapat mengalir. Fluida secara jenisnya dibagi menjadi dua jenis yaitu fluida cair dan gas. Fluida dibedakan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ialah fluida statis di mana objek fluida adalah sesuatu yang diam. Yang kedua, fluida dinamis yang merupakan fluida bergerak alias objek fluidanya bergerak ke suatu arah dan tujuan. Fluida statis seperti yang telah dibahas tadi, fluida statis adalah fluida yang berada di suatu tempat dalam fase diam atau tidak bergerak. Sifat yang dimiliki fluida statis antara lain fluida statis dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam diam. Parameter fluida statis adalah massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Yang kedua, fluida dinamis merupakan fluida atau zat cair dan gas yang dapat bergerak. Sifat dari fluida dinamis antara lain menempati ruangan, memiliki gaya dorong, memiliki kecepatan aliran, dan memiliki koefisien kekentalan zat. Ini beberapa penerapan fluida statis dan dinamis, yaitu yang pertama pada dongkrak hidrolik. Pada penerapan ini kita akan memanfaatkan hukum Pascal. Yang kedua, rem motor hidrolik. Penerapan ini juga menggunakan hukum Pascal di mana setiap rem akan dihubungkan pada pipa-pipa menuju ke master silinder. Yang ketiga, sayap pesawat terbang. Pesawat dapat terbang karena aplikasi fluida pada sayap pesawat. Hukum yang diterapkan adalah hukum Bernoulli.
Selanjutnya yaitu rumus-rumus yang terdapat dalam fluida statis dan dinamis, yaitu yang pertama pada hukum Pascal, di mana tekanan Pascal yaitu besar gaya dibagi dengan luas penampang. Kedua, tekanan hidrostatis, di mana terdapat massa jenis, gaya gravitasi, dan kedalaman air. Yang ketiga, gaya Archimedes, yaitu di mana gaya Archimedes sama dengan massa jenis dikali gaya gravitasi dikali volume tercelup. Yang keempat, hukum Bernoulli, di mana P yaitu tekanan Pascal, P yaitu massa jenis fluida, V kecil yaitu kecepatan aliran fluida, kecil ialah gravitasi, dan H kecil ialah ketinggian. Sekian penjelasan singkat saya mengenai fluida. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan kata atau penyampaian. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan. Saya Indra Putra Dayanda dari kelas 1C KBG ingin membacakan makalah materi fluida. Pengertian fluida. Fluida merupakan bagian dari perubahan bentuk benda, termasuk benda cair, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki kemampuan untuk mengalir atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk yang sesuai dengan wadah mereka. Sifat ini biasanya dikarenakan sebuah fungsi dari ketidakmampuan mereka mengadakan tegangan geser. Atau tidak mempertahankan atau mengembalikan bentuknya. Konsekuensi dari sifat ini adalah hukum Pascal yang menekankan pentingnya tekanan dalam mengerekteriasi bentuk fluida. Dapat disimpulkan bahwa fluida adalah zat atau entitas yang terdeformasi secara berkesinambungan apabila diberikan tegangan geser, walau sekecil apapun tegangan geser itu. Dalam fisika, fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Anda mungkin pernah belajar di sekolah bahwa materi yang kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari zat padat, cair, dan gas. Nah, istilah fluida mencakup zat cair dan gas. Karena zat cair seperti air dan zat gas seperti udara dapat mengalir, zat padat seperti batu atau besi tidak dapat mengalir sehingga tidak bisa digolongkan dalam fluida. Ketika dirimu mandi, dirimu pasti membutuhkan air. Untuk sampai ke bak penampungan, air dialirkan baik dari mata air atau disedot dari sumur. Air merupakan salah satu contoh zat cair. Salah satu contoh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Intan Ematris Mampo dengan NIM 210120044 dari kelas 1C Konstruksi Bangunan dan Gedung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi makalah yang ke-7 yaitu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Ilmu yang mempelajari fluida tidak mengalir disebut hidrostatis. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang persatuan luas bidang itu. Tekanan gauge atau gauge pressure adalah selisih antara tekanan yang tidak diketahui dan tekanan atmosfer, tekanan udara luar. Nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan semuanya dikenal sebagai tekanan mutlak. Tekanan mutlak sama dengan tekanan gauge tambah tekanan atmosfer. Yang berikut, hukum-hukum dasar fluida statis. Hukum-hukum dasar fluida statis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum Pascal, hukum pokok hidrostatis, dan hukum Archimedes.
Fluida disebut bergerak atau mengalir jika fluida itu bergerak terus terhadap sekitarnya. Fluida mengalir diasumsikan sebagai fluida ideal, yaitu fluida yang tak termampatkan atau incompressible, tidak kental, dan memiliki aliran tunak. Perkenalkan, nama saya Calvin Christopher Lempoy, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung, NIM 2101-2054. Pada kali ini saya akan membaca makalah fisika terapan tentang materi fluida. Pengertian fluida. Fluida merupakan bagian dari perubahan bentuk benda, termasuk benda cair, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki kemampuan untuk mengalir atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk yang sesuai dengan wadah mereka. Sifat yang biasanya dikarenakan sebuah fungsi dari ketidaksempurnaan mereka mengadakan tegangan geser, shear stress, atau tidak mampu mempertahankan atau mengembalikan bentuknya. Konsekuensi dari sifat ini adalah hukum Pascal yang menekankan pentingnya tekanan dalam mengekstraksi bentuk fluida. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama, NIM saya 210120062. Baiklah, saya akan mempresentasikan topik materi fisika terapan yang berjudul fluida. Mekanika fluida adalah disiplin ilmu bagian dari bidang mekanika terapan yang mengkaji perilaku dari zat-zat cair dan gas dalam keadaan diam ataupun bergerak. Bidang mekanika ini jelas mencakup sebagai persoalan yang sangat bervariasi, mulai dari kajian mengenai aliran darah di saluran-saluran kapiler yang hanya berdiameter beberapa mikron, sampai pada kajian aliran minyak mentah yang melewati Alaska melalui pipa berdiameter 4 ft sepanjang 800 mil. Prinsip-prinsip mekanika fluida diperlakukan untuk menjelaskan mengapa pesawat terbang dibuat bentuk streamline dengan permukaan mulus demi definisi penerbangan yang terbaik, sementara bola golf dibuat dengan permukaan berlubang-lubang bopak untuk meningkatkan efisien. Sangat banyak pertanyaan menarik dan diwajib dengan menggunakan gagasan-gagasan mekanika fluida yang relatif sederhana. Misalnya, bagaimana sebuah sungai dapat mengalir di hilir dengan kecepatan cukup besar meskipun kemiringan permukaannya begitu kecil sehingga tidak bisa dideteksi dengan pengukuran biasa. Bagaimana informasi yang diperoleh dari model pesawat terbang dapat digunakan untuk merancang pesawat sesungguhnya. Mengapa arus air yang berasal dari sebuah kecaran kadang-kadang terlihat halus permukaannya, tetapi kadang-kadang kasar permukaannya. Berapa peningkat jarak tempuh persatuan bahan bakar yang dapat diperoleh dengan mengingatkan desain aerodinamik dari mobil dan truk. Daftar penerapan dan pertanyaan dapat saja berkelanjutan, tapi pokok utamanya telah Anda dapatkan. Mekanika fluida adalah subjek yang sangat penting dan terpakai sangat mungkin sekali dalam karir Anda. Sebagai seorang insinyur, Anda akan terlibat dalam analisis dan perancangan sistem-sistem yang membutuhkan pemahaman yang baik. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi makalah tentang elastisitas. Yang pertama ada pengertian elastisitas. Elastisitas adalah sifat benda yang berusaha menghambat perubahan bentuk atau deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula
ketika gaya memengaruhinya dihilangkan. Berikut ada sifat elastisitas. 3 hal utama yang harus diketahui dalam mempelajari sifat elastis dari suatu bahan, yaitu 1. Tegangan atau stres, 2. Regangan atau strain, 3. Modulus elastisitas atau Young. Berikut ada hukum Hooke. 1. Pengertian hukum Hooke. Hukum Hooke menyelidiki hubungan antara gaya F yang meregangkan sebuah pegas dengan pertambahan panjang pegas. Yang kedua, aplikasi hukum Hooke. Dalam pengaplikasian hukum Hooke sangat berkaitan erat dengan benda yang prinsip kerjanya memakai pegas dan yang bersifat elastis. Ketiga, penerapan hukum Hooke. Dalam kehidupan sehari-hari kita berhubungan dengan hukum Hooke. Contohnya adalah pada pegas di sepeda motor, pegas di mobil, dan pegas di sepeda. Pegas tersebut dirangkai dengan besi di tengahnya. Sekian video presentasi singkat dari saya. Perkenalkan, nama saya Yogi Fernando Sasue dengan NIM 21012049, kelas 1C Konstruksi Bangunan dan Gedung. Pada saat ini saya akan membahas tentang fluida. Pengertian fluida. Fluida merupakan bagian dari perubahan bentuk benda, termasuk benda cair, gas, plasma, dan benda padat. Dalam fisika, fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. B. Fluida statis dan fluida dinamis. Yang pertama, fluida statis. Fluida statis adalah ketika fluida yang sedang diam pada keadaan setimbang. Jadi, kita meninjau fluida ketika tidak sedang bergerak. A. Tekanan. Tekanan artinya sebagai gaya normal, tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dengan luas bidang tersebut. C. Hukum-hukum pokok hidrostatika. Yang pertama, hukum pokok hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. 2. Hukum Pascal menyatakan bahwa fluida yang diberi tekanan dari luar, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Yang ketiga, hukum Archimedes berbunyi gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya apung muncul karena selisih antara gaya hidrostatis yang dikerjakan fluida terhadap permukaan bawah dengan permukaan atas benda. Yang kedua, fluida dinamis. Ada fluida secara umum bisa kita bedakan menjadi dua macam, yakni aliran lurus analis dan aliran
Nama saya Najari Talingkera. Saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan topik fluida. Fluida merupakan bagian dari perubahan bentuk benda, termasuk benda cair, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki kemampuan untuk mengalir atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk yang sesuai dengan wadah mereka. Sifat ini biasanya dikarenakan sebuah fungsi dari ketidakmampuan mereka yang mengadakan tegangan geser atau shear stress atau tidak mampu mempertahankan atau mengembalikan bentuknya. Fluida statis adalah ketika fluida yang sedang diam pada keadaan setimbang. Jadi kita meninjau fluida ketika tidak sedang bergerak. Pada fluida dinamis, kita akan meninjau fluida ketika bergerak. Tekanan pada zat cair atau fluida secara umum dibedakan menjadi dua jenis tekanan, yakni tekanan pada zat cair yang tidak bergerak atau mengalir, serta tekanan yang zat cair yang bergerak atau mengalir. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh gaya berat zat cair itu sendiri pada waktu suatu luas bidang tekan, dengan asumsi bahwa zat cair dalam bentuk lapisan-lapisan sesuai dengan tingkat kedalaman yang terukur dari permukaan zat cair. Sekian dan terima kasih. Trumbelen. Mungkin sekian yang boleh saya presentasikan. Terima kasih.